Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Novita Purbatambak dengan NIM 19060021. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan bab pertama dari mata kuliah Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi yang dibimbing oleh Bapak Dr. Alfon Satrianto SEME. Di bab yang pertama ini, yakni di bagian pendahuluan, kita akan mempelajari beberapa subtema dari pendahuluan ini, yakni persoalan ekonomi, batasan, ruang lingkup, dan manfaat mempelajari dari sejarah perkembangan pemikiran ekonomi ini. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama, yakni persoalan ekonomi. Ketidakseimbangan antara kebutuhan yang semakin meningkat dengan alat pemuas kebutuhan yang semakin terbatas membuat kita mewajibkan untuk mempelajari yakni ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi ini berfungsi untuk kita, di mana kita dapat mendapatkan solusi-solusi dari persoalan-persoalan ekonomi yang akan kita hadapi ke depannya. Beberapa persoalan pokok yang diharapkan mampu kita pecahkan setelah kita mempelajari ilmu ekonomi ini, yakni yang pertama, bagaimana cara kita mengkombinasikan kebutuhan kita dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mendistribusikan kebutuhan kita, baik kebutuhan barang maupun jasa, untuk sampai ke tangan individu yang membutuhkan. Dan yang ketiga, berapa banyak kebutuhan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yakni batasan. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni diambil dari dua kata, yaitu oikos dan nomos, di mana oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya pengaturan, pengelolaan. Dengan arti sederhananya, ekonomi yakni pengaturan dari suatu rumah tangga. Arti dari ilmu ekonomi sendiri adalah salah satu cabang ilmu sosial, di mana ilmu ini mempelajari bagaimana cara setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin meningkat dengan alat pemuas kebutuhan yang semakin terbatas. Manusia hidup dalam sekelompok masyarakat, di mana kelompok masyarakat ini membentuk suatu sistem. Salah satunya ialah sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah interaksi antara produsen dan juga konsumen. Sistem ekonomi dari setiap masyarakat atau negara itu berbeda-beda. Ada negara yang menganut sistem ekonomi kapital, ada negara yang menganut sistem ekonomi komunis, dan ada negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Selain sistem, terdapat juga aliran ekonomi, di mana aliran-aliran pemikiran ekonomi ini sangatlah banyak, sehingga diperlukan suatu studi di mana di sini kita mempelajari aliran-aliran ekonomi yang sangat banyak tersebut, dan mata pelajaran itu disebut sebagai sejarah perkembangan pemikiran ekonomi. Kemudian kita masuk ke bagian ruang lingkup. Ruang lingkup yang akan kita bahas pada sejarah perkembangan pemikiran ekonomi ini adalah sebagai berikut. Bab yang pertama, yaitu bagian pendahuluan, kita akan membahas tentang persoalan ekonomi, batasan, ruang lingkup, dan juga manfaat mempelajari. Di bab kedua, yakni pemikiran ekonomi pada masa praklasik, kita akan mempelajari yaitu pemikiran-pemikiran ekonomi pada masa Yunani kuno, pemikiran kaum skolastik, pemikiran era merkantilisme, dan mazhab fisiokratis. Pada bab yang ketiga, yakni teori klasik Adam Smith, kita akan mempelajari hakikat manusia serakah, mekanisme pasar bebas, teori nilai atau values teori, teori pembagian kerja, teori akumulasi kapital, dan pengaruh pandangan Smith. Pada bab 4, kita akan mempelajari pemikiran tokoh-tokoh klasik lainnya seperti Thomas Robert Malthus, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, dan John Stuart Mill. Pada bab yang kelima, kita akan mempelajari tentang sosialisme sebelum Marx. Di bagian ini kita akan mempelajari pengertian sosialisme atau komunisme, dan yang kedua sosialisme utopis, dan yang ketiga sosialisme komunitas bersama. Pada bab yang keenam ini kita akan mempelajari sosialisme Marx atau Marxisme.
Di sini kita akan mempelajari kecaman Marx terhadap sistem kapitalis, dan selanjutnya teori pertentangan kelas, teori surplus value dan penindasan buruh, dialektika materialisme historis, fase-fase perkembangan masyarakat, dan beda sosialisme komunisme menurut Marx. Pada bab yang ketujuh kita akan membahas pembaharuan terhadap Marxisme. Di sini kita akan mempelajari tentang latar belakangnya, Leninisme, revisionisme, aliran kiri baru atau the new left, dan selanjutnya kita akan mempelajari ke bab yang ke-8. Di bab yang ke-8 ini kita akan mempelajari tentang mazhab B neoklasik, yakni pendekatan marginal, yang kedua mazhab Austria, yang ketiga mazhab Kerbrik, dan yang keempat persaingan monopolistik dan pasar tidak sempurna. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang ke-9. Di bab yang ke-9 ini kita akan mempelajari aliran sejarah atau historis. Di sini akan terdapat beberapa bagian, yakni serangan terhadap metode klasik, tokoh-tokoh aliran sejarah, dan kemudian kita masuk ke bab yang ke-10. Pada bab yang ke-10 ini kita akan mempelajari aliran institusional. Di sini kita akan mempelajari teori dari Thorstein Bunde Veblen, motivasi konsumen, perilaku pengusaha, tokoh-tokoh institusional lainnya, dan kita akan melakukan diskusi. Pada bab yang ke-11 kita akan mempelajari pemikiran-pemikiran Keynes. Di sini kita akan mempelajari karya-karya Keynes, kritikan Keynes terhadap teori klasik, dan serta peran pemerintah dalam perekonomian. Kemudian kita masuk kepada bab yang ke-12. Bab yang ke-12 ini kita akan mempelajari neo-Keynes dan pasca Keynes. Pada bagian ini kita akan mempelajari tokoh-tokoh Keynesian, teori gelombang perusahaan, teori pertumbuhan dan pembangunan, dan kebijaksanaan fiskal versus moneter. Pada bab yang ke-13 kita akan mempelajari aliran monetaris. Di sini kita akan mempelajari kritikan terhadap kebijaksanaan intervensi Keynesian, pokok-pokok aliran monetaris, tokoh-tokoh aliran monetaris, perbedaan monetaris dan Keynesian, perhatian terhadap ekonomi mikro. Kemudian kita masuk kepada bab yang ke-14. Di sini kita akan mempelajari tentang aliran sisi penawaran atau supply siders. Di sini kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh aliran dari sisi penawaran, perbedaan pandangan Keynesian dan monetaris, serta program penurunan pajak dan anggaran. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang ke-15. Di sini kita akan mempelajari aliran retics atau rational expectation. Di sini kita akan mempelajari bagian-bagian dari tokoh-tokoh retics, unsur ekspektasi dalam perekonomian, implikasi kebijaksanaan, pro dan kontra. Serta bab yang terakhir yakni bab penutup. Di bab yang penutup atau bab ke-16 ini kita akan mempelajari kembali atau mengulas kembali pelajaran kita mulai dari awal hingga yang terakhir. Kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir, yakni manfaat mempelajari. Di sini kita akan membahas tentang manfaat kita mempelajari tentang sistem ekonomi dari negara lain, manfaat kita mempelajari pemikiran ekonomi dari para ahli. Banyaknya persoalan-persoalan yang kita hadapi tentang permasalahan ekonomi ini, kita dapat mempelajari bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan ini dari teori daripada banyak pakar, kemudian sistem-sistem ekonomi yang telah dilakukan oleh dari berbagai negara, sehingga kita mengetahui titik kelemahan maupun keuntungan dari setiap teori maupun sistem ekonomi yang telah kita pelajari sebelumnya, sehingga jika terjadi suatu kedepannya terjadi pada diri kita tentang persoalan ekonomi, kita telah mempelajarinya sebelumnya, sehingga kita dapat menyelesaikan atau menuntaskan masalah-masalah atau persoalan-persoalan ekonomi tersebut.